Mari bersatu bangun bangsa. Sesaat lagi Kamas Mayu kita akan ikuti dialog interaktif bersama Koni Jepara dalam rangka hari ulang tahun ke-84 Koni tahun 2022 dengan mengangkat tema tekad meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi Kabupaten Jepara. Untuk itu Kamas Mayu Anda bisa berinteraktif langsung dalam dialog pagi hari ini bersama Koni Kabupaten Jepara di line telepon Kartini FM di 5912900, SMS dan WhatsApp di 081-325-050-387. Dan jangan lupa Anda bisa berpartisipasi, berkomentar melalui akun Facebook maupun live Facebook Kartini dan juga di kanal YouTube LPPL Kartini FM Jepara. Ada door prize menarik dari Koni Kabupaten Jepara buat Anda yang beruntung pagi hari ini ya. Segera dialog interaktif bersama Koni Kabupaten Jepara akan dipandu oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, Bapak Arif Darmawan. Salam olahraga, Pak Arif. Salam olahraga, Jaya. Terima kasih, Nasya. Ya, silakan. Alhamdulillah, Kang Mas Mbak Yu. Kira-kira Jumat ini merupakan Jumat yang istimewa bagi kita semua karena di Jumat berkah ini Jumat Pahing ya, Pak Ali ya. Oh, kelihatannya ini Jumat yang spesial. Radio Kartini pagi ini mendapat tamu-tamu istimewa, tamu-tamu yang luar biasa, yaitu yang pertama Bapak Haji Samsul Anwar. Beliau adalah Ketua KONI Kabupaten Jepara. Assalamualaikum, Mas Samsul. Yang kedua Pak Ali Hidayat, beliau adalah PLT Kadis Dikpora, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara. Assalamualaikum, semangat pagi Mas Ali. Waalaikumsalam, pagi Kak. Alhamdulillah, matur nuwun juga hadir Mas Haji Heri Setia. Beliau adalah Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Jepara. Assalamualaikum, semangat pagi Mas Haji. Waalaikumsalam, semangat. Alhamdulillah, semangat. Nasya, Ya. Kira-kira dalam obrolan kita pagi hari ini kita akan banyak mengupas apa langkah-langkah yang akan diambil KONI, langkah-langkah strategis, program strategis yang sudah disusun, sudah dirancang oleh KONI Kabupaten Jepara. Baik. Untuk mencapai olahraga prestasi di Kabupaten Jepara. Baik Kang Mas Mbak Yu yang akan mengikuti kegiatan atau dialog kita pagi ini secara live streaming bisa mengikuti lewat YouTube di LPPL Radio Kartini FM Jepara, Instagram di Kartini FM Jepara, juga Kartini FM untuk Facebook dan Twitter di Radio Kartini. Nanti ada 5 door prize menarik yang disiapkan oleh Koni apa Yesti ini? Koni saja. Baik, kita selama 1 jam akan mendiskusikan tentang tema dialog kali ini, yaitu tekad meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi Kabupaten Jepara. Jadi siap-siap Kang Mas Mbak Yu untuk terlibat aktif dalam dialog dan diskusi pagi hari ini. Yang pertama untuk Mas Samsul. Mas Samsul selaku Ketua KONI, kita ketahui bahwa olahraga sekarang ini kan berkembang luar biasa ya, dari kegiatan fisik, dari kegiatan sosial berkembang menuju industri, kira-kira gitu ya. Kalau kita mengikuti pemberitaan misalnya, kontrak-kontrak para olahragawan kaliber dunia itu fantastis. Tidak sekedar miliar tapi triliun rupiah ya. Ini satu angka yang sangat menggiurkan yang bisa diraih oleh atlet-atlet olahraga profesional. Ini luar biasa. Artinya profesi olahragawan adalah satu profesi yang sangat menjanjikan. Nah, terkait itu Mas Samsul, kira-kira program-program yang secara sistematis sudah disusun oleh KONI Kabupaten Jepara untuk menggapai atau mencapai dan mewujudkan prestasi olahraga di Kabupaten Jepara ini, Mas Samsul, monggo. Terima kasih atas kesempatan untuk berdialog di Radio Kartini, khususnya kepada Pak Kadis Kominfo. Juga terima kasih juga atas waktu yang diberikan kepada Bapak Kadis Pora. Kalau kaulo matur Bapak Kadis Pora karena saya amin respect banget gitu. Beliau asli Jepara, kemudian juga latar pembina belakangnya olahraga ya, latar belakang atlet. Salam Jumat berkah, Jumat berkah.
tentu Mas Heri juga yang selama ini mendampingi kami di KONI dalam proses-proses pembinaan. Pada kesempatan ini saya juga matur terima kasih. Mungkin harusnya ulang tahun KONI yang ke-84 itu tanggal 15 Oktober ya. Oktober. Mungkin Pak Arif ini karena tahu ketuanya agak muda mungkin dibandingkan dengan Sumpah Pemuda. Ya. Pas cocok. Jadi bicara masalah pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Jepara, ini menurut kami legasi yang ditinggalkan Pak Tejo, Iya. mungkin bersama dengan Kadispora, itu menurut kami sebuah kemajuan yang cukup baik, di mana interaksi antara dinas dengan para induk cabang olahraga ini menjadi sesuatu yang menurut kami ini kebijakan yang cukup strategis yang membangun awal sinergitas dari hulu sampai hilir. Iya. Nah, di mana mungkin di setiap kegiatan Popda, anggota kami di induk cabang olahraga ini juga terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan di Dispora. Mungkin ini program Dispora, tetapi pelaksana ini melibatkan induk cabang olahraga. Kenapa saya bilang ini sesuatu yang strategis? Karena memang pelaksana pembinaan itu kan bukan KONI, bukan Dispora, tetapi para induk cabang olahraga. Cabur, ya. Sehingga yang memiliki atlet, memiliki wasit, kemudian pelatih dan perangkat pertandingan yang lain adalah cabang olahraga. Maka ini sesuatu yang menurut kami bangunan yang cukup baik, tinggal bagaimana ini memperkuat juga. Mungkin di grassroots ini juga harus bisa memahami tugas dan fungsi di mana kita harus berkoordinasi sehingga nantinya juga berimbas pada pengambilan kebijakan, utamanya kaitannya dengan pendanaan itu, sehingga nanti tidak tumpang tindih. Nah, bahasanya kemarin kami diundang Komisi C, Iya. itu KONI gimana? Kalau memang nggak bisa digedeke karena dipateni sisan gitu. Sampai segitunya ada background cerita Pak. Jadi ya historisnya mungkin kemarin itu di teman-teman Komisi C beserta pimpinan Dewan itu mungkin dengan Pak Ali juga yang ke Sleman itu ya. Anggaran Sleman KONI itu kan 19 miliar ya. Nah, apalagi Jepara ini kan besok tuan rumah, Ya. dan saya kira teman-teman Komisi C juga sudah berkali-kali menyuarakan, tetapi kebijakannya tetap saja mungkin saking gemesnya bicara itu. Tidak lah, semoga tidak. Nah, ini saya teruskan. Jadi di kami ini juga melakukan di tahun 22 ini juga melakukan banyak penguatan ya, bukan perubahan, penguatan dari legasi yang ditinggalkan Mbah Tejo. Mungkin mulai dari tata kelola organisasinya, dan ini kebetulan teman-teman bidang organisasi KONI ini turun Pak, monitoring. Saya memang minta tolong dipotret baik dari sisi organisasi, dari sisi pola pembinaan, aset yang bergerak maupun yang aset yang tidak bergerak, tolong dipotret di masing-masing induk cabang olahraga. Ini agar tujuannya kita bisa tahu antara cabang olahraga satu yang lain ini perbedaannya di mana. Sehingga yang paling lemah ini yang saya kira harus bisa kita selesaikan. Tidak lagi bicara bagito, apalagi yang non sewu punya pengaruh besar ini yang harus didahulukan. Ya, saya berharap kita kelola secara profesional sehingga data di lapangan, kondisi real di masing-masing cabang olahraga itu yang menjadi dasar kita mengambil kebijakan, utamanya di dalam mempertanggungjawabkan distribusi anggaran dari hibah pemerintah itu. Nah, termasuk di tahun 22 ini kita juga berlakukan
memang belum ideal Pak, tetapi ini memang harus kita coba. Belum ideal dari sisi ya angka maupun dari sisi ketepatan terhadap induk cabang olahraga itu. Satu contoh ini yang sebenarnya dulu ada, tetapi sekarang kita lebih sistematis. Ya. Sistematisnya begini, adanya stimulus pembinaan, kemudian stimulus kejuaraan kabupaten, provinsi, nasional yang diberikan oleh KONI kepada induk cabang olahraga. Nah, dulu memang ada, tetapi tidak tersistematis, ya kan. Nah, ini menyesuaikan dengan tahapan pola pembinaan di masing-masing induk cabang olahraga. Memang angkanya ya memang belum sesuai, tetapi ini sebuah keberanian untuk mengawali, memantik teman-teman induk cabang olahraga agar ya minimal punya modal awal untuk menggerakkan anggotanya. Nah, kaitannya dengan contoh stimulus kejurkap. Yeah. Ini kami ini mendorong teman-teman induk cabang olahraga tidak hanya untuk menggali atlet, tetapi tujuan lain adalah bagaimana memperkuat basis pembinaan antara induk cabang olahraga dengan anggota klubnya. Yeah. Maka ini juga yang sekaligus saya juga ingin menjawab masyarakat agar terlayani itu ya harapannya yang belum ada pembinaan tetapi belum tersentuh, ya saya mohonkan untuk bisa terlibat, ikut bergabung kepada masing-masing induk cabang olahraga agar pembinaan yang dilakukan di Kabupaten Jepara nanti akan menyentuh basis yang juga terlibat aktif di grassroots. Itu tujuan dari stimulus itu. Jadi tidak hanya menggali atlet, tetapi bagaimana mengorganisir anggota klub itu. Karena kalau organisasinya kuat, tidak hanya prestasi, potensi mandiri potensinya besar. Bisa diwujudkan ya. Potensinya besar. Nah, ini yang semangat itu saya mengajak teman-teman induk cabang olahraga, anggota klub atau kalau bela diri perguruan, ayolah kita tata, karena ya kalau kita mengharapkan 100% dana hibah untuk mencukupi kan nggak mungkin, karena olahraga ini kan bukan kebutuhan utama ya. Kebutuhan utama itu kan saya kira pendidikan, kesehatan. Bukan primer maksudnya. Iya. Maka potensi lini kedua ini yang perlu kita garap. Dengan cara apa ya? Dengan memperkuat basis pembinaan antara induk dengan anggota klub itu. Kemudian munculnya stimulus kejuaraan provinsi. Yeah. Semua cabang olahraga punya kesempatan yang sama. Tinggal bisa ngambil atau tidak. Karena untuk mengambil itu kan pasti juga melalui tahapan proses pembinaan, punya atlet yang memang berprestasi. Maka saya justru ada diskusi kami di KONI ya, bisa ndak itu kalau kejurprov itu kan keterlibatan se-Jawa Tengah ya, itu mungkin bisa disinkronkan dengan dinas pariwisata misalkan. Jadi beberapa induk cabang olahraga yang menyelenggarakan kejurprov yang tuan rumah mendatangkan tamu, barangkali itu dikemas dengan sinergitas dengan dinas pariwisata sehingga prestasi pembinaannya jalan, pariwisata daerahnya berkembang. Ya tentu kejuaraan nasional juga kan, di mana beberapa induk cabang olahraga di Jepara itu kan juga seringkali melaksanakan kejuaraan nasional ya. Contoh takraw, woodball itu udah beberapa kali, karate. Nah itulah itu Pak. Lah mungkin hubungannya dengan Dispora, kami tentu sangat berterima kasih sekali karena melalui Dispora ini bibit-bibit unggul lahirnya dari situ. Mulai ada Popda, PPAP, nanti beliau akan cerita itu yang memang
menjadi kunci, bahkan prestasi olahraga di Kabupaten Jepara itu tidak lepas dari program-program yang digulirkan Dispora. Kami sangat bersyukur dan memang KONI ini mendapat manfaat cukup besar dari proses-proses pembinaan olahraga pelajar yang mungkin dilaksanakan Dispora. Ya. Itu Pak. Nggih. Mas Samsul matur nuwun, beralih ke Pak Ali, Pak. Siap. Untuk mencapai prestasi olahraga memang peran dari KONI dan dinas teknis yang mengurusi olahraga, kalau di Jepara dalam hal ini adalah Dispora, juga sangat penting dan strategis. Nah, antara wilayah KONI dan Dispora ini, Pak Ali, kira-kira peran apa yang mesti dilaksanakan oleh Dispora sehingga tujuan untuk membangun dan mencapai prestasi olahraga di Kabupaten Jepara ini ada sinergi antara KONI dan Dispora, Pak Ali. Monggo, Pak. Nggih. Terima kasih Mas Dan. Salam olahraga. Salam olahraga Jaya. Iya. Terima kasih. Pada hari ini juga kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ya kan. Ya. Yang ke-94 di tahun 2022 ini kita juga harus salam pemuda. Salam pemuda kita harus dijawab maju, Kak. Maju. Salam pemuda. Maju. Iya. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya pribadi berterima kasih kepada Kak Arif, Pak Samsul, juga ada dari KONI, dan Mas Heri yang sudah satu meja dengan kami dalam kegiatan pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Jepara. Tentunya sudah banyak tadi yang disampaikan Mas Samsul tentang kegiatan KONI, dan di sisi kami menyiapkan atlet-atlet sejak dini. Ini memang ada di dinas kami, yaitu dinas kami lengkapnya Disdikpora, ya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Jadi batasan kami memang untuk pembinaan usia dini ya sampai pelajar baik dari PAUD, SD, SMP dan SMA sederajat. Sehingga kami di DPA kita memang sudah kita anggarkan kegiatan-kegiatan yang mendukung supaya prestasi dari atlet-atlet usia dini ini harus difasilitasi, kemudian juga diberikan ruang untuk latihan, sehingga nomor-nomor yang selalu diadakan baik tingkat provinsi maupun nasional kita bisa masuk di sana yang berprestasi. Dan rutinitas kita yang kita ikuti adalah adanya Popda. Popda itu pekan olahraga pelajar daerah, baik dimulai dari seleksinya di kabupaten dulu, seleksi kita, kemudian biasanya di Ekskarisidenan kita juga ada seleksi, baru tingkat provinsi dan ini sampai nasional. Nanti nasional ini Kak sudah. Ini jadi, ada yang dari Jepara yang mencapai nasional? Ada juga. Untuk cabang olahraga? Beberapa yang kita nanti sudah seleksi di Popnas ini, ada sepak bola juga kemarin, ada beberapa yang masuk di seleksi, kemudian panahan, kemudian juga pencaksilat juga ini sudah berangkat juga ke Kalimantan Selatan ini. Kalau O2SN posisinya di mana ini? Termasuk itu juga. Kita siapkan juga kegiatan untuk Olimpiade olahraga siswa nasional, ini juga sudah kita siapkan di sana. Jadi sekali lagi kegiatan yang ada hubungannya dengan Popda, kemudian kita juga karena satu kubu saya dengan Mas Samsul ini, ya terima kasih, saya juga menjadi bagian dari KONI Jepara karena saya juga sebagai ketua hoki di Jepara ini. Jadi kalau tadi Mas Samsul saya sampaikan dari orang olahraga memang betul. Kalau di DPJ kemarin saya dari GTT Mas Arif, dari guru tidak tetap yang harus juga diperhatikan kesetaraan. Kalau di sini juga kita harus memperhatikan untuk kegiatan olahraga kita supaya berprestasi. Karena 93 itu memang saya merasakan bagaimana menjadi atlet itu harus dimulai benar dari nol. Tidak bisa membalikkan telapak tangan, harus bim salah bim, bisa prosesnya harus panjang. Maka kami mulai dari
persiapan usia dini, gitu, sampai pelajar itu nanti endingnya sudah sinergi dengan KONI Jepara. Dan perlu kami sampaikan prestasi-prestasi yang anak-anak kita cukup membanggakan. 2018 saya menjadi kabit olahraga pertama itu langsung di ex Karisdhinan Pati kita juara umum, Mas. Sebelumnya belum pernah ini loh. Betul. Itu berarti berkat Pak Kabitnya. Iya, Pak Kabitnya zaman itu ya, 2018 itu. Dengan segala konsekuensi dan anggaran yang ada. Pada waktu itu kita baru 1,5 miliar itu pemuda dan olahraga, Mas. Pemuda dan olahraga 1,5 miliar pada waktu itu. Kemudian itu aja sudah bisa juara Karisdhinan ya. Iya, Karisdhinan. Kemudian sampai dengan ini diteruskan sampai 2022 ini kita masih juara umum Karisdhinan. Ya, sampai kita 20 emas, 9 perak, 9 perunggu di 2022 ini. Kemudian kita maju ke tingkat provinsi Jawa Tengah, bahkan di luar dugaan juga. Tapi tahun ini memang kita selama pandemi ini kita hanya diberikan ruang di tingkat provinsi itu hanya yang usia 17 tahun. Jadi yang usia 12, 15 untuk kategori SDMI, SMP, MTS dan itu tidak dilaksanakan karena pandemi. Kami juga sudah matur di Disporapar provinsi, mestinya itu jangan dihentikan untuk kegiatan yang sifatnya untuk usia SD, SMP itu harus jalan. Plus minusnya kan ada tetap. Kan sempat pernah dihentikan? Ya memang Kak. Yang 3 tahun ini kan untuk ketika SD, pandemi? SMP, iya. Dan ini juga di 2022 ini hanya usia 17 tahun. Jadi ya plus minusnya ada. Mungkin ya anggarannya cukup singkat ya, cukup sedikit. Tetapi kan jangan sampai anak-anak yang sudah mempersiapkan diri ini nantinya loyo karena tidak ada event yang ada kompetisi di Popda gitu. Nah, sehingga mudah-mudahan tahun 2023 nanti sudah dikembalikan lagi ada usia SD SMP itu. Sekarang itu. Nah, kemarin kita di 2022 ini cukup membanggakan juga. Kalau usia 17 tahun ini maksimal ini adalah embrio yang nantinya langsung bisa diterima KONI untuk menjadi atlet-atlet prestasi yang senior kan begitu. Dan kita belum pernah juga di tahun-tahun sebelumnya itu untuk usia 17 itu ya rata-rata hampir 20 ke atas peringkat kita. Tetapi tahun 2022 ini cukup membanggakan. Kita masuk 10 besar, bahkan 7. Bahkan kita peringkat 7 dengan 7 12 emas, 11 perak, 11 perunggu. Semoga ini nanti paralel untuk capaian Porprov nanti di Jepara. Amin. Ini dan andai kata hoki itu kemarin masuk di penghitungan itu, kita bisa lebih baik kita lagi. Bisa masuk 4 besar. Kenapa hoki nggak masuk? Ini masih eksebisi Kak. Masih eksebisi. Jadi belum tahun depan tahun depan sudah dihitung. Kemarin anak hoki kita putra putri indoor itu juara 1. Dan alhamdulillah ini Porprov lolos semua. Juara 1 putra untuk hoki indoor dan juara 1 putri outdoor. Nah, ini tidak terlepas dari ketua umumnya Pemkab Hoki ini. Tungane Bapak Ibu semuanya ya. Gitu. Itu. Pak Ali, matur nuwun. Kang Mas Mbak Ayu, dari penjelasan Pak Samsul selaku ketua KONI dan Pak Ali selaku PLT Kasdisdikpora ini sangat melegakan, membanggakan. Artinya hubungan antara KONI dan Disdikpora ini sangat-sangat sinergi banget, sangat harmonis. Sangat solid lah. Ini merupakan satu modal penting untuk membangun prestasi olahraga di Jepara. Semoga performan ini bisa tetap terjaga ya Pak sampai ke depan nanti. Nah, ini beralih ke Mas Haji Heri ini selaku Wakil Ketua Umum KONI. Kalau tadi mungkin Mas Samsul selaku Ketua Umum sudah menyampaikan mungkin di tataran kebijakan ya Mas Heri. Tapi mungkin Mas Heri selaku Wakil Ketua Umum mohon mungkin bisa lebih teknis dari hasil monitoring selama ini, gambaran seperti apa yang bisa disampaikan Mas Heri terkait dengan potret yang berhasil diidentifikasi oleh KONI. Mas Heri, monggo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ketua KONI,
Kepala Dinas Pak Ali ini, saya sebut Kepala Dinas. Amin. Jemaah berkah. Wakil Bupati. Dan Mas Arif ya. Karena pada saat presentasi di kan itu dari KONI menyebutnya Wakil Bupati. Itu ya. Sebentuk doa itu. Ya, ini sesuai dengan tupoksi saya selaku di Waketum ya membidangi pembinaan prestasi di Diktar dan di sport science-nya Litbang juga. Ya, kebetulan saya juga di Ketua Puslatkapnya. Dari beberapa yang kali saat saya monitoring terutama di caburnya itu memang yang paling mendasar, yang paling pokok adalah tata kelola organisasi mereka dulu. Ya. Pada saat tata kelola organisasi mereka itu bagus, tentunya pembinaan prestasi itu akan berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang sempat kami evaluasi dengan teman-teman KONI, bahwa di cabur itu memang pada saat kita meminta program latihan kepada pelatih, memang sempat dari 44 cabur itu mungkin yang bisa memenuhi kriteria yang kita inginkan itu cuma ada beberapa. Mayoritas secara umum. Yeah. Jadi ada masih pola pikir mereka itu masih dulu pada saat mereka menjadi atlet, latihannya seperti itu kan dulu. Karena di era yang sekarang ini dengan adanya sport science yang ada selalu berkembang berkembang. Jadinya pada saat kita meminta kepada cabur pelatih untuk menyampaikan program periodisasi perencanaan latihan, itu ada yang belum bisa. Nah, tetapi mereka tidak bisa membuat program, tetapi mereka bisa menjadi atletnya menjadi juara. Nah, itu berarti ini secara naluriah mungkin ya. Ya, secara naluriah. Tapi kan kita tetap harus program-programnya tertata secara sistematis ya. Dari KONI kemarin juga kita di tahun 2020 itu sudah kita membuat program perencanaan latihan secara periodik kepada cabur-caburnya, mereka ikut latihan. Itu salah satu yang hasil dari evaluasi kita. Dan yang kedua juga baru saja kita kemarin mengadakan pelatihan pelatih fisik level 1. Karena secara umum itu di cabur di Jepara, yang ada di Jepara itu pelatih fisik mereka itu belum ada yang mempunyai sertifikat yang jelas itu loh. Biasanya itu Pak Heri gabung antara pelatih teknis, fisik kan satu orang. Itu makanya kemarin itu memang kita arahkan kepada mereka yang memang pelatih teknis itu tidak boleh ikut untuk mengikuti pelatihan fisik. Harus beda itu. Karena apapun kalau dicampur itu nantinya juga malah jadi tidak fokus ya. Malah tidak ketemu nantinya itu. Nah, itu aku kebetulan alhamdulillah dari 45 cabang olahraga mereka ikut semua, antusias. Jadi nanti juga akan kita evaluasi, nanti akan kita ambil untuk sesuai dengan karakteristik caburnya. Karena sesuai dengan itu ada cabang olahraga terukur, permainan, akurasi. Nah, itu akan kita bedakan. Nanti itu yang akan kita ikut untuk bantu dari tim satgas kita di Puslatkap itu, untuk bantu untuk mereka dalam pencapaian prestasi di Porprov nanti. Jadi nanti akan kita berdayakan pada mereka juga, di pelatih itu juga bisa tidak mereka itu mengaplikasikan hasil dari pelatihan mereka ke caburnya. Cuman yang jadi kendala sekarang ini itu masih ada cabur yang dari semua dikuasai oleh yaitu one man show itu kan gitu, dikuasai mereka. Jadi ada pelatih solo karir ya, single factor gitu loh. Banyak itu, makanya dari evaluasi kemarin itu memang saya rekomend dari organisasi pada saat monitoring yang ini sedang berjalan itu akan bisa mencari titik temu sehingga nanti antara bidang pembinaan dan organisasi akan sejalan. Karena apapun itu prestasi itu kan tidak bisa didapat secara instan.
Dari penjelasan Mas Heri ini berarti gambarannya untuk SDM kita masih kekurangan ya Mas Ya, Heri? masih kan. Jadi masih ada Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas mungkin. dua-duanya masih harus kita push untuk mereka bisa meningkatkan itu, karena SDM juga ini kan juga kita akan inventarisasi semua, karena apapun itu kalau memang dicabut itu kelola organisasi mereka tidak bagus, tentunya juga akan berimbas kepada prestasi mereka. Nggih, Mas Heri, matur nuwun sangat. Nasya, Ya, dari perjalanan dialog ini sudah adakah Kang Mas Mbak Yu yang mau bergabung untuk betul ikut? Pak Arief. Ini sudah Ya. ada Kang Mas Mayu yang berpartisipasi melalui WhatsApp Kartini FM Jepara. Ya. Dan saya mau bacakan. Yang pertama ada dari Lucky yang ada di Pengkol. Luki, Ya. ya. Nah Pak, dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan atlet di Jepara, apakah akan ada penambahan fasilitas sarana untuk mendukung hal tersebut? Dan apakah ada strategi untuk meningkatkan minat pemuda-pemudi Jepara supaya tertarik untuk menekuni dunia olahraga? Yang kedua dari Sikin yang ada di Karanggondang. Ya. Khususnya bidang sepeda BMX kan sudah mendunia Pak. Kami sangat bangga. Apakah di bidang BMX ini juga ada binaan KONI atau tidak? Dua terlebih dahulu sebelum nanti Nasya lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Oke, Nasya, terima kasih. Ada dua pertanyaan Pak Samsul. Yang pertama dari Mas Luki Pengkol, kemudian Mas Sikin di Karanggondang. Soal peningkatan sarana dan mungkin strategi untuk meningkatkan minat masyarakat menggeluti olahraga. Dan yang kedua yang Mas Sikin dari Karanggondang ini soal BMX ya, pembinaan dari KONI seperti apa untuk peningkatan prestasi olahraga BMX. Monggo Mas Samsul. Ya, terima kasih. Jadi mungkin yang pertama ini pertanyaan yang cukup bagus dari Mas Luki. Luki Bengkol nggih. Ya. Ya. Ini beliau tahu di lapangan berarti pertanyaan ini. Jangan-jangan dia Beliau tahu Atlet. pengurus. Nah, memang ini yang selama ini mungkin di ya contohlah tahun 2022 ini Iya. munculnya tadi yang mungkin saya sampaikan di awal, strategi untuk menggugah pemuda ya. Iya. Ya memperkuat organisasi induk cabang olahraga ke klub dan anggotanya ini. Itu kalau makanya yang belum terlibat itu agar tahu, termasuk penguatan kesekretariatan induk cabang olahraga ini kan dalam rangka memudahkan masyarakat yang ingin terlibat. Nah, itu memang ini belum bisa menjamin apa yang diinginkan Mas Luki, tetapi proses itu sudah dimulai oleh teman-teman induk cabang olahraga di tahun 2022 ini. Maka di akhir tahun 22 ini menjelang akhir kami juga kirimkan teman-teman KONI, coba itu dimonitor perkembangan organisasinya induk cabang olahraga. Salah satunya itu yang tidak bisa jalankan ke Jurkap itu siapa, kenapa, sehingga itu kita Ada juga Pak pengkap yang tidak belum Ada. atau tidak bisa melaksanakan Iya. Jurkap ini. Iya, jadi memang kita syaratkan minimal 9. Meskipun itu bukan harga mati, maka Iya. kita ini kan perlu kita evaluasi. Jadi yang tidak boleh itu kan induk cabang olahraga yang tidak punya anggota. Anggotanya perorangan ini kan repot. Oh, Maka- klub maksudnya ya? Iya, klub atau kalau bela diri perguruan. Nah, ini yang dalam rangka menjawab keinginan Mas Luki itu, kita prosesnya memang penguatan organisasi di induk cabang olahraga ke anggota klub, dan harapan kami SOP ini nanti juga dipahami oleh masyarakat sehingga yang ingin terlibat juga menghubungi induk cabang olahraga selaku pelaku pembinaan. Nah, itu dan salah satu kejuaraan Kejurkap ini ya harapan kami juga menjadi bagian dari pemantik potensi bakat di Kabupaten Jepara, dan mungkin adanya media KONI. Harapan kami ini juga untuk mensosialisasikan kegiatan teman-teman induk cabang olahraga bahwa di Jepara ada ini
sehingga ini juga menjadi bagian dari memantik masyarakat agar ikut terlibat itu. Baik, Mas Samsul maturun. Pak Ali, ada yang mau ditambahkan soal bagaimana menarik minat warga masyarakat untuk bisa masuk ke ranah olahraga prestasi ini, Pak, kira-kira? Ya, terima kasih ini Mas Luki, ini sangat menarik ini. Kita apalagi ini Hari Pemuda ya, Hari Pemuda kita harus bangkit untuk membangun olahraga Jepara dari tangan-tangan pemuda ini, kita tunggu memang. Dan dalam rangka itu kita memang mengusahakan sarana prasarana memang harus dicukupi juga supaya mereka juga menarik menjadi spot tourism bisa masuk di sana. Ya. Kalau di olahraga berarti kita menyiapkan sarana gedung yang memadai. Ya. Kalau kita di Gedangan, Welahan sudah ada gor takraw. Kami di Kembang, Cepogo itu sudah ada gor indoor loh Kak. Wah, indoor ya, luar biasa. Untuk hoki itu. Ya. Nah, dan itu saya kira itu bisa untuk kegiatan yang lain dan cukup luar biasa. Iya. Itu dari multi event bisa sana, kecuali renang saya kira. Renang kan harus di air ya. Nah, kami juga ini mempunyai impian ini Kak, untuk di Karimun Jawa, untuk spot tourism ini harus kita galakkan betul. Dan kami, apa yang sudah dilakukan kami sudah di sana ini indoor kami, itu ya? Iya, kami kemarin kan dari SMP 1 Karimun Jawa, kemudian kami sudah menyiapkan beberapa kali, 2 kali pembangunan untuk sementara kan di lapangan tenisnya. Nanti ini kami juga sudah mendapatkan pengantar dari Pak Bupati untuk minta bantuan ke Kemenpora. Nah, mudah-mudahan doa semoga dari kita semuanya ya. Tahun 2023 dapat kucuran anggaran itu sehingga dari nanti kementerian. Di Kementerian Pora, sehingga nanti di Karimun Jawa itu ada gedung yang indoor yang cukup untuk bisa digunakan kegiatan-kegiatan kita. Sport tourism banyak yang karena bisa ini masuk sport tourism bahkan bisa jadi tidak hanya Kementerian Pora ya, juga mungkin dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini ya. Artinya itu. Jadi nanti di sisi lain kita di olahraganya, mungkin dari Dinas Pariwisata, dari seni budayanya, kemudian juga bisa dari UMKM lokal di sana yang harus kita kembangkan. Efeknya luar biasa, Pak. Makanya kalau dari sisi olahraga saja kan ini Kak. Misalnya kita bawa karate di sana, pencak silat di sana. Kalau sudah ada gedung ya, karate di sana, pencak silat di sana, futsal di sana, takraw di sana, event-event nasional, maka akan pelatih, atlet, penonton semuanya berbondong-bondong ke sana. PAD Jepara luar biasa. Dan yang menarik ini karena sifatnya sport tourism jadi seperti silat misalnya ya. Bisa. Jika ditampilkan ini mungkin turis juga tertarik ya. Iya, maksudnya begitu. Seperti di Bali itu kan kegiatan internasional bisa ditonton oleh semua event-event ini diperbanyak. Itu Kak. Baik, ini mudah-mudahan doa kita ya. 2023 juga bisa terrealisasi. Amin amin. Nasya sudah mau yang bergabung lagi? Masih ada lagi nih. Ya. Izin ya untuk membacakan terlebih dahulu ya Pak Arif ya. Ini ada Bagus Cabor Hapkido. Sukses selalu Koni Jepara. Hapkido. Iya betul. Hapkido apa ini Mas Samsul? Hapkido termasuk bela diri. Bela diri ya. Tadi Iya. BMP belum ya Kak? Oke, lanjut Nasya. Oke. Mohon izin BMX ini. Oh iya, tadi belum bisa Pak Mas Siken dari Karanggondang ya. Monggo Mas Samsul. Jadi memang benar ya, ini BMX ini menjadi salah satu kecabangan isi. Jadi sport sepeda ya. Ya, sepeda. Induk cabang olahraga sepeda di mana isi di Kabupaten Jepara ini juga menjadi salah satu andalan ya. Makanya, yang mungkin di Asian Games juga seperti downhill kemarin ya, sudah prestasinya luar biasa. Mas Yoga. Dan mungkin saya kira yang lain memang ini kondisinya isi di Kabupaten Jepara baru mungkin 2 bulan yang lalu pelantikan kepengurusan baru dan mungkin banyak kolaborasi antara mungkin ada ya dari unsur pimpinan dewan, ada pengusaha, pelaku. Ini menurut kami mulai penataan termasuk downhill itu kan kemarin kita juga bersama-sama ke Mosari dan itu juga
kemarin kami memang harapkan karena dukungan dari ketua ISI juga Berarti itu cukup. sudah jadi venue permanen gitu Pak Samsul untuk yang Ya, downhill di ya, Sumosari itu itu. di fasilitas itu kan sebenarnya lahan perhutani, Perhutani, tetapi sudah ada MOU itu dipersilahkan, tinggal memperkuat pembinaannya saja. Nah, termasuk di situ juga cabang olahraga sepeda eksi di situ. Kita juga sudah komunikasikan dengan petinggi setempat. Iya. Insya Allah harapannya sih tidak hanya untuk penyelenggaraan Porprov saja, tetapi memang ini menjadi pembinaan reguler di Kabupaten Jepara dan salah satunya BMX itu Sudah punya venue permanen juga ya Pak yang sudah. Kalau BMX mungkin di GBK ya. GBK, kemudian di desa, di beberapa desa, aset desa itu di Kodono, Langon, dan mungkin yang terakhir saya buat di Troso ini Pak. Saya buat sendiri, kebetulan di Lansa sendiri. Atas nama pribadi berarti ya. Pribadi, tetapi nanti pengelolaannya akan kami serahkan kepada Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Berarti tadi Desa ada Troso. arah sport tourism gitu, pengelolanya di Pok Darwis Arahnya ini. begitu, Luar karena biasa, ini keren ini. tiap tahun itu kan Tenun Troso itu ada festival kain tenun tiap tahun nasional. Nah, harapannya nanti kita konekkan. Iya. Bersama ada korelasi nanti antara event festival Tenun Troso dengan event olahraga ini ya. Ya, saya hanya berpesan sama Mas Sikin, tolong koordinasi saja dengan ISI Jepara, mungkin ketua umumnya Pak Junarso, ya, pelaksananya mungkin ke ketua hariannya ya. Ketua hariannya Mas Indra, juga Mas Adat yang punya Enjang Cafe itu. Nah, harapan kami sih memang kita butuhkan masyarakat juga proaktif, induk cabang olahraga bisa memfasilitasi untuk menjadi bagian dari proses pembinaan itu. Baik. Mas Samsul, matur nuwun tadi Ya. Nasya bisa dilanjut Mas Bagus. Saya lanjutkan dari Mas Bagus, cabur Hapkido. Hapkido ya. Ya, untuk ke depan Tahu kepanjangannya Nasya Hapkido. Bang namanya Hapkido. apa sih Pak Samsul? Ya. Tanyanya sama Pak Samsul. Oke, lanjut Nasya. Oke. Ya, untuk ke depan dan Porprov di bawah pimpinan Pak Samsul, saya yakin KONI lebih maju. Amin. Karena transparansi juga cara membina sangat bagus. Tidak membedakan cabur lama atau baru. Bravo KONI Jepara. Kemudian Loh, dari maksudnya ini bukan pertanyaan, berarti support apresiasi, ini ya? apresiasi dan support. Oke. Ya. Kemudian dari Pak Tu yang ada di Ngabul, selamat pagi pengurus KONI Jepara, selamat ulang tahun KONI Jepara. Semoga semakin berprestasi ke depan untuk Mas Kepala KONI. Amin. Bagaimana supaya pemain sepak bola Jepara ini terisi para pemain-pemain lokal saja, karena di Jepara kita tahu banyak bibit-bibit yang berprestasi. Bagaimana KONI menggali bibit unggul anak Jepara supaya Jepara bisa terkenal Mungkin maksudnya di ini Nusantara. Persijap gitu ya Pak Tu ya, Bisa di jadi, Ngabul. iya. Agar Betul. Persijap ini potensi-potensi lokal bisa lebih terakomodir gitu kira-kira. Oke. mungkin. Kemudian Iya. dari Pak Sutik yang dari Karangkebagusan, salam olahraga. Jaya. Apakah dengan atlet-atlet kita yang berprestasi memang bisa menjadi atau calon ASN, Pak? Satu lagi sekalian ini Ya, oke. dari 8020 Anto yang ada di Jepara. Selamat pagi Pak narasumber semuanya. Saya mau tanya, olahraga apa saja sih yang dibawa naungan KONI? Untuk Disdikpora, peran apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan minat bakat generasi muda di bidang olahraga? Oke, Nasya, terima kasih. Sama-sama. Ini dari Mas Bagus ini hanya apresiasi dan support Pak Ketua, jadi mungkin kita juga mengapresiasi dari Pak Tu di Ngabul ini ya. Bagaimana agar pemain sepak bola Jepara ini bisa terakomodir mungkin dalam Persijap, kira-kira konkretnya gitu Pak Samsul. Terima kasih. Ini menjadi kesempatan yang cukup baik dan strategis. Semoga pengurus Kaitannya Persijap ada yang mendengarkan ini ya. Mas Iqbal, halo Mas Iqbal. Sepak bola ya. Lagi OTW ke Semarang. Kita ini Pak, ini non sewa agak panjang sedikit aja, karena sepak bola ini menjadi kegandrungan masyarakat Jepara dan dinamikanya lagi tidak pro dengan potensi lokal. Pak. Jadi ini bukan karena faktor apa-apa, memang regulasi yang
berubah ya. Mulai penggunaan anggaran, kemudian prosedur menjadi kontestan Di liga. Ya. Itu yang efek itu yang kemudian nggak mengenakan bagi potensi usia dini. Sisi yang lain ini kita mengaca kepada prestasi kemarin yang diraih Pak Ali di Spora. Yang pelajar ya? Iya, itu kan final Jawa Tengah. Popnas ya, Pak Ali ya. Padahal itu materinya lokal kita. Jawa Tengah Suratin ya itu. Cara munggo perang iku wis makna nomor loro kira-kira gitu bahkan bisa. Nah, itu kan di atas kita sudah terbaca ya. Iya, hanya Pak yang jadi masalah itu kan gini, ini yang kadang-kadang kita debatable dengan teman-teman yang di lapangan kaitannya dengan penggunaan anggaran. Ya. Jadi antara Persijap dengan Askap ini kan dua institusi yang berbeda. Nah, kalau Persijap profesional, kalau Askap ini ranahnya adalah pembinaan yang memang itu menjadi bagian dari anggota KONI. Ya. Nah, yang repot itu kan gini, Persijap ini ikut Suratin, tapi atas undangannya ini nggak boleh Askap, undangannya harus Persijap. Nah, memang di tahun kami waktu saya jadi ketua Mas, itu Persijap itu Liga 3. Saya berani menerobos karena Liga 3 bunyinya amatir, PSSI itu amatir. Lah sekarang Liga 2. Nah, memang betul yang di Suratin kan anak Persijap. Apa itu PSSI juga. Usia dini pembinaan. Tetapi yang jadi masalah itu kan namanya. Sudahlah undangannya Askap, namanya Putra Jepara atau apa. Kami berani gitu loh. Tetapi kalau ikutnya Persijap, padahal Persijap sekarang Liga 2 itu liga profesional, PT-nya mengikuti profesional, apa nggak jadi masalah? Karena ini Mas Arif, 2009 itu kan pengalaman Bali itu. Lo sewu. Nah, ini mosok yo kita ini sudah mendedikasikan semuanya harus bertaruh dengan hukum kan ya. Itu kira-kira Mas. Ya saya berharap ada titik temu lah di tahun 2023 kemarin difasilitasi Pak PJ Bupati, ya ada Pak Ali, ada kemudian tidak lanjuti Inspektorat Pak Agus kemarin itu minta data-data yang dibutuhkan Askap. Informasi kemarin belum masuk kaitannya dengan undangan mengikuti kejuaraan, RAB yang dibutuhkan ikuti Suratin. Kemudian yang ketiga itu kaitannya dengan peralihan ibaratnya gini, surat dari Persijap menyerahkan pelaksanaannya Piala Suratin itu surat itu yang dibutuhkan Inspektorat untuk dikaji bagaimana agar antara tadi pembinaan usia dini di Jepara ini cukup bagus, potensinya cukup besar. Tetapi kalau ikut Suratin anggarannya besar nggak dapat dukungan dari pemerintah, ini kan terputus di situ. Itu benang yang terputus yang menurut kami menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana tahun berikutnya itu tidak menjadi kendala. Baik Mas Samsul, semoga proses-proses ini bisa kita lalui dengan baik, dengan nyaman sehingga akhirnya artinya sepak bola junior ya yang Suratin ini nanti bisa mengikutinya dengan baik tanpa kendala. Nah ini dari Pak Sutik yang soal bisa nambahin. Monggo. Pak Ali. Terima kasih terkait dengan sepak bola lokal ini kan sangat setuju banget juga ini untuk difasilitasi ke depannya memang. Terbukti ternyata anak-anak kita yang kemarin Popda itu finalis loh Mas. Iya. Tidak pernah loh kita pernah. 100% dari Putra Jepara Putra itu Jepara semuanya. Dan itu memang usia 17 yang harus kita tangkap, kemudian kita olah untuk menjadi keprofesionalnya dicukupi. Selanjutnya yang ASN tadi. Ya. Tadi kan ada pertanyaan juga tadi. Maaf. Yang atlet-atlet kita yang ASN itu sudah terbukti kan? Kemarin kita Aris Wibawa renang kita yang difabilitas disabilitas itu kan langsung diangkat juga menjadi di ASN, kementerian ya. Di kementerian. Kemudian Mas Abdul Mukid yang sepeda BMX, sepeda downhill itu juga
pada waktu kemarin juga di sini dengan saya pada Yeah. waktu Pak Bupati dulu itu diangkat juga di Kementerian Olahraga. Semakin ke depan kalau memang ada regulasinya, semakin ada peluang dari pemerintah pusat untuk memberikan atlet-atlet yang berprestasi, ya mesti ada juga. Ya, artinya kita tetap optimis bahwa masa depan atlet itu tetap ada peluang, prospek yang iya, ada cerah prospek ya, Pak. di sana. Termasuk yang disampaikan di Distipora apa untuk mengaitkan minat bakat bidang olahraga, kami sudah memfasilitasi tadi anak-anak usia dini sampai pelajar itu, bahkan yang terbaik mereka dari cabur-cabur itu kita kumpulkan dalam satu wadah namanya PPAP, Pemusatan Pembinaan Atlet Pelajar, dan itu sudah kita fasilitasi, ada setiap bulannya kita bantu dengan insentif walaupun tidak begitu banyak ya, sudah kita bantu itu. Kemudian kita juga sudah memberikan penghargaan juga. Ya. Iya, penghargaan Nyambung juga dengan sudah ada. apa tema ini terkait dengan rencana pembukaan kelas khusus, kelas olahraga, seperti apa Pak Ali, bisa disampaikan? Nah, yang kelas olahraga ini sampai saat ini memang kita belum, tapi kemarin di SMA Islam ya Kak? SMA Islam sudah mencoba, kami hanya di pemusatan pelatihan atlet pelajar. PPAP tadi ya? Iya, semua cabur yang sudah awalnya baru 3 cabur, sekarang sudah 15 cabur. Insya Allah nanti sepak bola 2023 masuk. Alhamdulillah. Karena apa? Karena sudah membuktikan kemarin juara 2 tingkat provinsi. Kita hanya kalah dengan Surakarta. Iya. Dengan Kota Semarang saja menang kita. Saya nunggui loh Kak. Ya, itulah mungkin berkahnya Pak Makanya Ali. saya tahu ya nunggui Kak. Mas Arif. Ya. Ya. Tahun 82 kemudian 2000 berapa 8 ya? Anu ya, Suratin ya. Suratin. Ya. Itu bedanya. Kalau dulu ngimpor dari Ragunan, sekarang itu sebenarnya Milik ada kita posisi budaya yang lokal milik ya. kita sendiri. Lokal. Hanya kebentur regulasi ini yang perlu. Kalau dicarikan kali solusi. Pak PJ Bupati, solusinya gimana Mas? Liga 3 Pak. Kendalanya hanya di anggaran saja. Iya. Ini Siap, siap. nyambung dari Pak Ali tadi. Iya, monggo, Mas Edi. Kalau apa di pelajar kan memang dinaungi di PPAP. Sebenarnya kalau di KONI kita sudah ada Puslatkap sendiri. Tapi indikator dari Puslatkap di KONI sendiri itu adalah mereka yang mempunyai prestasi. Kita ada di KONI ini ada 15. Yang di bawah pengcap-pengcap itu ya. Jadi di KONI itu kita naungi untuk mereka masuk di Puslatkap itu ada 15 cabang olahraga, dan indikator mereka itu adalah mereka yang punya prestasi. Jadi kolaborasi antara di KONI dengan di Dispora itu, kalau Dispora itu naungi yang pelajar, kita yang benar-benar memang prestasi dalam arti minimal mereka punya prestasi di multi event ya. Multi event sekarang ini kan memang kalau di KONI kan di provinsi, di Porprov minimal seperti itu. Nyambung tadi Mas Jadi, ada pertanyaan terakhir soal berapa sekarang pengcap atau pengkap yang ada di bawah naungan KONI? Kalau di KONI itu ada 45. Satu karena dari difabel di NPC itu masuk di KONI itu. Jadinya ada kalau yang normal itu 44 tambah 1 dari NPC. 45 berarti ya. Mas Jadi matur nuwun. Akhirnya ini mungkin di sesi terakhir Nasya nanti mau izin agak sedikit tambah waktu ya. Mestinya masih ada satu lagi pertanyaan ini yang barusan boleh masuk. Saya Kalian. sampaikan ya dari Amati Lindungi ini di kanal YouTube Kartini FM. Katanya gor indoor untuk basket dan voli kapan dibangun, Pak Samsul? Kembang dibuatkan gor hoki, Yes. tapi yang tengah kota gor basket tidak ada. Gor Yang voli indoor ya, juga tidak indoor. ada. Ada gor futsal, tribunnya hanya sebelah katanya. Kenapa tidak bikin gor seperti Jatidiri atau Grobogan yang multifungsi Multi-event. begitu ya, Multi-event. untuk voli bisa, futsal bisa, untuk basket bisa, dan juga untuk bulu tangkis pun juga bisa. Pak Samsul Ini sebenarnya saya juga mau mengajukan pertanyaan seperti itu. sudah diwakili ya. Mas Samsul. Jadi ini saya mungkin hanya bisa menjawab gini ya. Urusan sarana prasarana kan punya PUPR. Nah, KONI ini kan sifatnya hanya melakukan pembinaan. Memang tanpa ada sarana kita tidak bisa melakukan pembinaan. Nah, makanya di kemarin karena tadi menyinggung kaitannya dengan perbasi indoor, bisanya kami itu kemarin dengan ketua terpilih baru, saya ajak
komunikasi dengan kepala BRI. Nah, itu kan punya GOR Indoor yang tenis indoor. itu ya. Nah, itu rencana Pak, karena beliau prinsipnya mengizinkan Iya. nanti untuk indoor bisa latihan di Untuk basket ya, dan BRI. voli. Dan Enggak, bisa voli untuk malam di hari SMA ya. Islam Pak. Oh, Gitu. Jadi kalau untuk bisa mandiri, saya kira ini mungkin bukan sudah tidak ranah kekuasaan iya. Baik, Mas Samsul, terima kasih. Yang terakhir tema kita akhirnya masuk pada soal persiapan Porprov. Kang Mas Bayu, sebagaimana kita ketahui dalam pelaksanaan event provinsi yaitu Porprov, Pati Raya termasuk Jepara akan menjadi tuan rumah ya Mas Samsul. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Mas Samsul, bagaimana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh KONI untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah, dan ada berapa cabur nanti event yang kita menjadi tuan rumah, Mas Samsul, monggo. Kesiapan alhamdulillah cukup baik. Yeah. Dan ini juga dimonitor Pak PJ Bupati langsung kaitannya dengan perkembangan, Yeah. termasuk beliau kemarin gimana renang, beliau sangat atensi kaitannya dengan 10 cabang olahraga, khususnya renang yang itu menjadi atensi tersendiri Pak PJ Bupati. Dan alhamdulillah itu juga sudah difasilitasi PUPR kaitannya Yeah. perbaikan, insya Allah Maret 2023 Yeah. pembenahan untuk kesiapan itu dilakukan, dan bulan 9 tahun 2009 insya Allah sudah siap semua. Itu mulai dari pertama banyak di lokasi GBK ya. Yang pertama sepak bola, kemudian futsal, olahraga pentak, renang, kemudian triathlon, BMX, kemudian squash, selam, dan BMX itu sepeda itu ada 3 Pak di Jepara. Jadi yang 2 itu nanti di Mosar itu Exi dan downhill. Kemudian yang takro ya, takro di Yeah. kemudian dansa, football. Yeah. Jadi nanti yang titik masa yang banyak terkonsentrasi itu antara di Bandengan sama di GBK. Pak. Ya. Prinsip alhamdulillah kesiapan 10 cabang olahraga itu intinya kita sudah siap. Yeah. Soal target yang dicanangkan oleh KONI, Mas Samsul. Ya, target realitanya kita targetkan naik 100% dari capaian 2018 Pak. Konkretnya cabang-cabang olahraga andalan ya, mulai takro, kemudian woodball, dansa, Yeah. kemudian renang, Yeah. pentang. Ini ketambahan hoki Pak, ya? yang kita tidak prediksi masuk semua. Alhamdulillah. Modal dungo tapi Jadi itu ya. ini Pak perlu kami laporkan ya, karena memang prakualifikasi ini kan belum selesai ya. Tetapi kami melihat kalau 50% dari jumlah cabang olahraga sudah melewati angkanya Pak. Ini sangat membanggakan. Artinya yang kita hanya prediksi nggak lolos ternyata lolos ya. rata-rata di ranking 1 sampai 3. Ada harapan ya. Ada meraih harapan. medali. Nah, tinggal mohon maaf dukungan anggaran kan tetap harus Pak. Iya. Terus dengan target 5 besar optimis, Mas Samsul? 5 besar Ya mudah-mudahan. mudah-mudahan Pak. Yang jelas kami targetkan dari 19 medali emas harus kita capai 38. Itu. Ada kenaikan Jadi 10 besar 100%. paling tidak ya. Ya harapan 75. kami itu tentu ini kan tidak bisa dibebankan hanya KONI saja Pak. Nah, akhirnya keterlibatan dari semua pihak, dinas terkait. Jadi kuncinya sinergitas itu Pak. Karena ini Jepara. Kalau KONI saja saya kira berat Pak, nggak bisa. Baik, kata kuncinya adalah perlu sinergi dari semua pihak ya, Mas Samsul. Jadi kita sepakat itu, dan mari kita berikan dukungan untuk KONI dan kemajuan olahraga di
Kabupaten Jepara. Kita sepakat itu ya. Nggih. Mas Samsul, Pak Ali dan Mas Heri. Baik, Kang Mas Bayu, tidak terasa 1 jam kita sudah berbincang untuk dialog interaktif bersama KONI dalam rangka HUT ke-84 KONI tahun 2022 dengan tema tekad meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi Kabupaten Jepara. Pada 3 narasumber yang luar biasa, kami sampaikan terima kasih juga kepada Kang Mas Bayu yang sudah berpartisipasi dan terlibat aktif dalam dialog interaktif ini. Kami sampaikan terima kasih. Nanti bagian Asia untuk mengundi 5 Kang Mas Bayu yang akan mendapatkan door prize. Ada tambahan door prize lagi dari Pak Samsul. Ini voucher fitness biar tambah sehat nanti yang menerima. Saya mau Pak Samsul. Ya, baik, biar tambah strong saya dan sehat. Baik, terima kasih Kang Mas Bayu dan para narasumber. Kepada Nasya kami sampaikan terima kasih. Kami kembalikan, selamat beraktivitas, salam olahraga, Jaya. salam Jaya. jumpa berkah. Iya, Ya. amin, amin. Terima kasih banyak Pak Arief yang sudah mengawal jalannya dialog interaktif bersama KONI Jepara dalam rangka hari ulang tahun ke-84 KONI tahun 2022 dengan tema tekad meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi Kabupaten Jepara. Semoga saja para atlet-atlet di Kabupaten Jepara semuanya bisa meraih prestasi yang membanggakan dan membawa nama harum Kota Jepara ya, Kak Mas Bayu. 5 door prize buat Anda yang beruntung.